Ada kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau kembali ke Prof. Makarim. Prof, kalau kita lihat dalam KTT Palestina di PBB kemarin, Amerika Serikat dan juga Israel ini absen, tidak hadir. Bagaimana Anda membaca ketidakhadiran dari Amerika Serikat dan juga Israel? Apalagi kita beberapa jam lagi akan memasuki waktu dimulainya sidang Majelis Umum PBB. Ya, saya memperkirakan bahwa mereka sudah mengetahui ya apa kira-kira yang akan terjadi pada waktu pertemuan kemarin. Ya, karena kita mengetahui sendiri bahwa dua sponsornya itu baik Prancis maupun Saudi Arabia termasuk negara-negara yang sangat aktif ya sebelum pertemuan itu melakukan lobby-lobby secara terbuka. Nah, kedua juga mereka kan ingin supaya tidak terpojokkan pada waktu perdebatan mengenai hal itu di kemarin itu ya. Nah, jadi daripada mereka sifatnya defensif dan juga kelihatan melindungi hal-hal yang tidak disukai oleh masyarakat luas, maka dia lebih baik tidak hadir ke tempat itu. Nah, saya juga menduga nanti pada saat hal-hal negara-negara tertentu ingin bicara mengenai Palestina, nanti delegasi Israel mungkin juga nggak mau hadir pada waktu pertemuan di SM PBB tadi ya. Jadi dia akan hanya hadir di saat-saat misalnya kalau Presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri PNG atau negara-negara yang mendukung mereka baru mereka hadir gitu. Jadi mereka sangat tidak mau terlihat terpojokkan pada pertemuan-pertemuan itu. Tapi kita sudah mengetahui ya bahwa sekarang ini terjadi pergeseran yang sangat luar biasa. Kalau tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu sidang yang menyangkut naik Palestina terjadi, itu kan semua orang melihat bahwa Amerika dan Eropa itu pasti akan melawan posisi dari Palestina. Tapi sekarang kan sudah bergeser, ya, bahwa yang akan terjadi dan kita sekarang sudah bisa melihat besok yang akan terjadi itu adalah sebagian besar masyarakat internasional itu akan pro Palestina, sedangkan sebagian kecil daripada masyarakat termasuk Amerika Serikat dan beberapa negara yang 9 negara lain itu yang mencoba mendukung Israel. Ya. Apalagi lebih dari 140 negara sudah mengakui kemerdekaan Palestina. Bagaimana sebetulnya Anda melihat, Pak Pizarro, posisi dari Amerika Serikat dan juga Israel dengan makin banyaknya dukungan untuk Palestina? Yang terjadi yang terakhir kan menarik ya, di Israel sendiri, di Tel Aviv, Benjamin Netanyahu secara mendadak menggelar pertemuan kabinet darurat ya untuk merespon sekutu-sekutu dia yang selama ini sebenarnya mendukung kebijakan luar negeri Israel dan Amerika Serikat seperti Prancis, Australia dan juga Kanada ini tiba-tiba berbalik arah. Netanyahu menghadapi tsunami politik yang sangat luar biasa pada hari ini, di mana ini sudah tidak diprediksikan di tahun-tahun sebelumnya bahwa gelombang dukungan terhadap Palestina itu begitu besar. Kita bayangkan Mbak Vena ya, kalau dulu tuh mungkin tahun 90-an itu masih di bawah 100 negara-negara yang mengakui Palestina. Nanti naik pada tahun 2012 di atas 100 dan sekarang sudah mencapai 157 dari 193 negara. Itu artinya 75%. Ini juga sikap Macron, sikap Kanada kemudian kan dianggap sebagai global north selama ini. Negara-negara utara yang tidak berani lah melawan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dukungan terhadap Israel itu seperti sebuah red line bagi negara-negara Eropa untuk tidak keluar batas menghadapi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Tapi sekarang berubah semuanya. Kita melihat ya ke dalam kasus Perancis ya, ini kan menarik ya. Ini kalau saya lihat itu ada 3 hal. Kenapa kemudian Macron kemudian secara berani dan vulgar kemudian mengakui Palestina? Pertama, ini sudah terjadi gesekan terlebih dahulu dengan Netanyahu pasca genosida Gaza yang terjadi pada tahun 2023. Itu kan terjadi perdebatan sengit sebelumnya antara Netanyahu dengan Macron, di mana Prancis secara tegas menuding bahwa Israel telah melakukan kejahatan kemanusiaan. Yang kedua, kasus serangan Israel ke Libanon dan ke wilayah di Timur Tengah yang lainnya. Ini juga menjadi titik kritis hubungan Macron dengan Netanyahu yang kemudian semakin lama semakin panas ya antara Prancis dengan Israel. Dan yang ketiga, jangan lupa ada tekanan politik yang begitu sangat kuat sekarang di internal Prancis, di mana banyak sekali kelompok-kelompok aktivis sipil. Kalau kita sekarang lihat ada gelombang kapal kemanusiaan Global Smooth Flotilla ya dari Tunisia menuju Gaza, itu jangan lupa banyak orang-orang Prancis di situ. Salah satunya misalkan anggota parlemen Eropa asal Prancis itu Rima Hassan. Dia terlibat di situ.
Artinya Macron ini juga menghadapi gerakan tekanan politik yang sangat kuat di dalam negeri hingga kemudian dia tidak ada pilihan untuk kemudian mengakui Palestina dan kemudian bergeser kebijakan politiknya untuk tidak lagi menganak-emaskan atau menjadi sekutunya Israel. Cuman tantangannya ialah apakah Prancis berani melakukan embargo senjata kepada Israel? Itu dia. Kita nantikan bersama ya. Saya mau kembali ke Pak Jazuli kalau begitu. Pak Jazuli, kalau seperti yang Anda katakan tadi perlu didorong adanya reformasi PBB. Tapi yang saat ini menjadi sorotan Pak, ketika kemudian hasil pertemuan ini hanya rekomendasi tanpa implementasi saja, apa sebetulnya yang harus didorong, langkah apa yang harus Indonesia dorong untuk mendukung terwujudnya implementasi? Saya ingin kembali menyorot tentang ketidakhadiran Amerika dan Israel. Ketidakhadiran Amerika dan Israel ini sesungguhnya mereka secara psikologis sudah mengakui kekalahan mereka dalam menghadapi opini dunia. Tadi yang disebutkan oleh sahabat saya, negara-negara yang selama ini mendukung Perancis, Australia, Inggris segala macam itu sudah berubah. Yang kedua juga di dalam negerinya masyarakat Israel itu banyak yang mendemo Netanyahu. Yang ketiga tadi gerakan Sumud itu banyak juga dari seluruh mancanegara yang berkumpul di situ. Artinya secara psikologis mereka sebenarnya sudah sudah merasanya sudah tidak ada lagi yang membela mereka gitu. Secara psikologis mereka sudah merasa kalah sebenarnya. Yang kedua, ini sebagai bukti bahwa Amerika Serikat tidak serius dengan ucapannya ingin mewujudkan perdamaian dunia, tidak ingin dunia ini damai, tidak ingin masyarakat dunia ini tentram, ya, tidak ingin berhenti pembantaian yang ada di Gaza ini. Ini kan politik dua kaki namanya, ya. Ini yang sebenarnya yang kita harus kenali secara baik yang ada dan terjadi di Amerika Serikat. Padahal Amerika Serikat sendiri itu sama seperti Perancis. Tekanan dalam negerinya juga luar biasa. Mereka yang masih memiliki nurani kemanusiaan yang baik, itu mereka melakukan demonstrasi dan seterusnya. Nah, ketika ini dalam kondisi PBB yang belum direformasi atau restrukturisasi seperti sekarang ini, memang ada dua menurut saya tekanan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah tekanan politik. Artinya negara-negara yang sekarang sudah setuju dengan kemerdekaan Palestina terus dikokohkan, dirapatkan barisannya, terus diperluas dan ditambah, terus kemudian melobi bagaimana Dewan Keamanan PBB bisa membuka ruang ketika Dewan Keamanan PBB tidak bisa menghentikan kejahatan perang, itu kan bisa saja anggota Dewan Keamanan, dia membuka ruang anggota Dewan Keamanan PBB untuk mengusulkan rapat darurat, sidang umum PBB darurat. Saya setuju kalaupun umpamanya reformasi ini belum terjadi, ataupun kalau terjadi juga hak veto itu masih dijaga, ada klasifikasi. Kalau untuk kejahatan kemanusiaan, kalau darurat kemanusiaan, pembantaian, harusnya tidak boleh ada hak veto lagi ke depan itu. Ini adalah hakikat daripada reformasi atau restrukturisasi PBB itu sendiri. Yang pertama tekanan politik, ya. Terus mudah-mudahan Pak Prabowo akan terus melakukan dan menggalang kekuatan-kekuatan politik yang ada di dunia ini, dan saya kira temannya sudah cukup banyak. Yang kedua adalah menggunakan tekanan ekonomi. Saya kira apa yang selama ini terjadi, meskipun ini gerakan parsial dari masyarakat sipil, ya, boikot produk-produk Israel, kalau ini menjadi kebijakan negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina, ini akan berpengaruh dahsyat sebenarnya. Meskipun saya tahu tidak mungkin semua negara ini berani melakukannya. Tapi kalau ini bisa dilakukan, ini akan memiliki dampak yang sangat besar untuk menjadi tekanan bagi Israel yang haus darah ini, yang sudah tidak berperi kemanusiaan. Melihat anak-anak, udahlah, kita susah mengungkapkan dengan kata-kata yang kepedihan yang kita bisa saksikan di sini. Oke, baik.
Ada tekanan politik dan juga tekanan ekonomi itu yang menjadi langkah yang bisa dilakukan Indonesia untuk mendorong rekomendasi yang telah dibahas dalam KTT Palestina di PBB. Prof. Makarim, kalau kita lihat hasil pembahasan yang disampaikan oleh Kepala Negara dalam KTT Palestina di PBB kemarin, yang muncul pertanyaan ini adalah bagaimana kemudian hasil rekomendasi tersebut bisa disampaikan dalam sidang Majelis Umum PBB. Aturannya seperti apa? Tata cara penyampaian di waktu seperti apa, Pak? Nah, jadi seperti diketahui ya, besok itu kan adalah General Assembly. Jadi maksudnya sidang majelis umum yang terbuka ya. Biasanya masing-masing negara yang ikut pertemuan kemarin itu menyampaikan posisi yang disampaikan pada waktu pertemuan kemarin. Rata-rata itu dia kemukakan semua pada waktu itu. Nah, setelah semua sidang selesai ya, maka pada waktu pembahasan mengenai tindak lanjut apa yang dilakukan, biasanya kemudian ada draft resolusi yang disampaikan oleh negara-negara yang hadir pada kesempatan kemarin itu. Ya, antara lain misalnya saja mendukung kemerdekaan daripada Palestina, ya, kemudian mencoba menganjurkan terjadinya gencatan senjata yang mengandung segala macam yang disusun di dalam draft resolusi. Nah, ini merupakan resolusi daripada Majelis Umum ke-80. Ya, nah ini merupakan suatu istilahnya dokumen yang sangat historis secara politis. Ya, mungkin dia tidak legally binding seperti keputusan dari Majelis Dewan Keamanan PBB, tetapi dia secara politis merupakan kesatuan dokumen yang sangat penting. Ya, nah oleh karena itu saya beranggapan bahwa kalau sampai ada resolusi yang menyangkut mengenai keputusan yang disampaikan hasil pertemuan Two State Solution kemarin itu sebagai keputusan daripada Majelis Umum PBB yang ke-80, ini merupakan satu tonggak bagi pergeseran sikap negara-negara dalam melahirkan negara Palestina yang baru ini. Oke, baik. Tentu kita juga akan mengajak pemirsa, Anda pemirsa, untuk menyaksikan laporan langsung dari rekan kami Haidar Fasyal dari Markas PBB, tapi kami akan hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.